Kita adalah generasi yang paling sibuk mencari definisi bahagia, tapi paling sering tersesat dalam kata-kata yang kita ciptakan sendiri. Kita menyebutnya kemajuan, padahal mungkin itu cuma pelarian. Selamat datang di Langkah Kata. Hari ini kita akan membedah kamus luka, kumpulan kata yang sering kita salah artikan hingga akhirnya menyiksa diri kita sendiri. Mari bicara jujur, sebelum kata-kata ini benar-benar memadamkan jiwamu. Kamu nggak butuh tepuk tangan dunia. Kamu cuma butuh berhenti memandang dirimu sendiri seolah perjuanganmu itu tak berharga. Kita haus validasi karena kita kehilangan arti apa itu apresiasi. Secara etimologi, appreciate artinya menilai harga. Masalahnya, kamu membiarkan orang asing memegang label harganya. Kamu lelah dengan pujian netizen yang bahkan gak kenal sama kamu. Belajarlah menghargai dirimu sendiri sebelum dunia memberimu nilai yang sangat rendah karena kamu sangat butuh pengakuan. Jangan biarkan hargamu ditentukan oleh jempol orang lain. Kamu bakal merasa sangat sesak sekali. Kamu bukan kurang motivasi. Jiwamu cuma sesak napas karena terlalu banyak menelan ekspektasi dari orang lain. Dalam bahasa ada istilah asphyxia, kondisi di mana oksigen tak lagi sampai ke tujuannya. Banyak dari kita yang merasa cemas tanpa sebab. Itu adalah jiwa yang sedang berteriak dan minta ruang. Kita memenuhi paru-paru dengan standar hidup orang lain, sampai lupa bagaimana cara bernapas untuk diri kita sendiri. Berhentilah sejenak, karena kamu butuh udara, bukan butuh pencapaian baru. Napaslah dulu. Duniamu gak bakal runtuh kalau kamu berhenti sehari saja. Tapi kenapa kita takut berhenti? Karena kita takut dengan keraguan. Berhentilah sok tahu tentang masa depanmu. Kalau hari ini saja kamu masih belum berani jujur pada langkahmu sendiri. Kata ambigu itu berarti bergerak ke dua arah. Kebingungan yang membekukan langkah. Quarter life crisis adalah puncak ambiguitas. Kamu ingin bebas tapi takut tak punya apa-apa. Akhirnya, kamu diam di tempat karena takut salah jalan. Padahal, bergerak meski keliru jauh lebih bermakna daripada diam dalam keraguan yang pasti akan mematikan potensi dirimu sendiri. Pilihlah satu jalan yang bisa kamu jalani. Jangan sampai kamu merasa asing untuk sendirian. Kamu bukan aneh, kamu cuma berbeda. Tapi kamu terlalu penakut untuk mengakui kalau kamu gak suka apa yang semua orang itu suka. Anomali itu artinya penyimpangan dari normal. Tapi siapa yang berhak menentukan standar normal itu? Kita semua dipaksa masuk ke kotak yang sama. Kuliah, kerja, nikah. Kalau kamu gak punya itu di umur 25, kamu dianggap anomali. Padahal sejarah hanya mencatat orang-orang yang berani berbeda. Berhenti minta maaf karena kamu gak muat di kotak kecil mereka. Jadi unik itu memang beresiko. Tapi jadi sama dengan orang lain itu membosankan. Hati-hatilah, jangan sampai gayamu merendahkan dirimu sendiri. Kamu rela berutang demi gaya hidup. Itu sih bukan self-reward. Itu adalah cara kamu mengkhianati kerja kerasmu sendiri. Degradasi itu adalah penurunan kualitas. Lucunya, kita sering menurunkan martabat demi menaikkan status sosial. Banyak orang sekarang naik kelas, tapi hanya secara tampilan. Dan merosot secara ketenangan. Kamu pakai barang mewah, tapi tidur gak nyenyak. Karena apa? Karena tagihan. Kamu merendahkan martabatmu hanya untuk melihat wah di depan orang yang sebenarnya gak peduli sama sekali. Tampil apa adanya itu lebih merdeka. Tampil apa adanya itu seperti di penjara. Jangan sampai kamu kehilangan inti sarimu dalam hidup. Apa guna videomu terlihat sempurna
kalau hidupmu aslinya berantakan dan gak punya makna. Esensi itu adalah intisari. Tanpa esensi, semuanya cuma kulit yang kosong. Kita hidup di era keemasan. Semua dipoles agar terlihat indah di kamera. Kita sibuk mencari esensi dari sebuah pertemuan, karena semua sibuk mempublikasikannya. Hiduplah untuk dirasakan, bukan untuk ditayangkan. Kembalikan hidupmu ke intinya. Tapi gimana kalau semua ini cuma tipuan mata, kita pasti akan sedih sekali. Berhentilah memaksa senyum kalau memang hatimu lagi hancur. Memaksa diri terlihat baik-baik saja itu adalah kepalsuan yang menyiksa. Dan itu bukan kekuatan. Ilusi adalah penglihatan yang menipu. Toxic positivity adalah ilusi bahwa hidup harus bahagia terus. Luka yang ditutup tanpa dibersihkan hanya akan menjadi beban. Begitu juga hatimu. Jangan tertipu ilusi kalau kamu harus sempurna. Beranilah terlihat lelah, karena itu adalah kejujuran yang paling murni. Terimalah sedihmu, peluklah kecewamu. Jangan memohongi diri sendiri, karena kalau tidak, nafsumu akan menghancurkan ketenanganmu. Kamu bukan membeli barang karena kamu butuh. Kamu cuma sedang menyewa rasa hormat orang lain dengan uang yang belum kamu miliki. Kata konsumsi berasal dari bahasa Latin, yang artinya menghabiskan atau menghancurkan. Kita menghancurkan masa depan lewat cicilan demi citra palsu di masa sekarang. Kita mengkonsumsi barang, tanpa sadar barang-barang itu yang menghabiskan ketenangan hidup kita. Berhentilah menghancurkan dirimu demi gengsi. Jangan biarkan cicilanmu lebih besar dari nyalimu untuk jujur. Janganlah biarkan barang memilikimu. Kalau terpaksa, kamu bakal mati rasa. Pura-pura gak peduli, itu bukan berarti kamu keren. Itu tandanya kamu terlalu penakut untuk mencoba lagi karena takut dikecewakan. Apatis berasal dari kata apatis, yang artinya kehilangan arah atau mati rasa. Banyak remaja sekarang berlindung di balik kata terserah. Kita jadi generasi yang apatis karena merasa dunia tidak berpihak kepada kita. Tapi diamnya kamu adalah cara tercepat untuk memadamkan semua mimpimu secara perlahan. Peduli itu memang melelahkan, tapi tidak peduli itu membuat kamu kehilangan arah. Bangunlah lagi perasaanmu. Jangan sampai kamu cuma jadi barang dagangan digital. Berhenti memamerkan luka demi perhatian. Kamu itu manusia yang punya martabat, bukan konten yang bisa ditukar dengan angka. Komoditas adalah barang dagangan, sesuatu yang bisa dijual dan dibeli di pasar. Sadar nggak? Kita sering menjadikan luka sebagai komoditas. Kita mengunggah kegalauan hanya agar viral. Kita menjual privasi demi atensi. Padahal, saat kamu menjadikan dirimu komoditas, kamu mengundang orang asing untuk menilai martabatmu dengan komentar murah mereka. Simpan lukamu di ruang privat, karena kalau tidak, keasilanmu akan hilang. Kamu itu versi tiruan dari orang yang kamu idolakan di internet. Punya gaya yang sama, tapi nggak punya jiwa yang sama. Otentik berasal dari kata authentikos, artinya asli. Atau bertindak atas otoritas sendiri. Kita hidup di zaman fotokopi. Kita meniru cara orang berbicara, bahkan cara orang untuk bahagia. Kita takut jadi berbeda karena takut tak diterima. Padahal dunia gak butuh satu lagi salinan yang sempurna. Dunia butuh satu orang asli yang berani tampil apa adanya dengan caranya sendiri. Berhenti jadi bayangan sebelum pandanganmu benar-benar terganggu. Kamu sulit mencintai pantulan di cermin karena matamu sudah terlanjur terdistorsi oleh kamera yang tak pernah nyata. Distorsi artinya pemutarbalikan kenyataan, yaitu menarik sesuatu hingga bentuk aslinya hilang.
Kita melihat wajah tanpa pori-pori dan menganggap itu standar. Padahal itu distorsi. Kita menyiksa diri kita dengan cara ekstrim karena malu dengan tekstur manusiawi kita sendiri. Kita sedang berperang melawan realitas, dan dalam perang itu nggak akan ada yang menang, kecuali mereka yang menjual rasa minder ke kamu. Hargailah tekstur hidupmu, karena itulah yang membuatmu menjadi nyata. Jalanan hari ini memberikan kita banyak cermin lewat kata-kata. Ingat, bahasa adalah alat untuk memahami, bukan senjata untuk menghakimi diri sendiri. Berhenti memakai kata-kata yang menyempitkan ruang gerakmu. Saya dari Langkah Kata mengajakmu untuk terus berjalan, meski langkahmu berat, meski langkahmu terbata. Sampai jumpa di jalan berikutnya.